Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang ngasih hasil cek lab? Adakah yang masih belum mengambil? Teman-teman sangat bu, teman-teman nggih. Ada? Saya belum. Loh, kok belum ngambil? Ini ada bu, ada tante. Kok belum ngambil ya? Belum disiapkan. Kadang-kadang itu saking banyak itu chat mungkin dari ya sudah. Jadi itu hasilnya sebetulnya saya alhamdulillah bersyukur karena ternyata gulanya itu banyak yang turun gulanya. Padahal kan berposo berbodo. Gula yang turun hanya ada 2 yang gulanya di atas 10. 2. Biasanya kan ada 5, 6. Cuma ya itu yang saya lihat kolesterolnya yang naik. Dan hampir sebagian besar kolesterol naik meskipun naik ya 10 berapa sih naik. Nah, ada tren baru lagi. Mana Pak Prabu itu sudah menunjuk. Ternyata tren satu lagi adalah trigliserida yang muda. Nah, ini berarti linear atau garis lurus antara kolesterol dan trigliserid. Nek tak tebakan penerawangan saya. Nah, penerawan roti dari masalah roti bodo itu loh. Ya, karena saya sendiri mengalami roti bodo yang diatur orang yang enak-enak ini tahu sekali. Makanya kenapa kemarin pemeriksaan saya pengen berbodo karena saya pengen tahu setelah hari bebas makan sedunia, hari bebas makan sedunia itu hari raya, bagaimana profil hasil laboratorium dengan semua ternyata meledak benar kolesterolnya. Tapi sebetulnya gulanya ya cukup bagus gitu ya. Artinya panjenengan sudah harus mulai menata lagi setelah puasa, setelah bodo selesai kita mulai menata lagi cara makan ben kolesterolnya untuk turun. Jadi kemarin saya itu nyetok simvastatin yang entek. Stoknya banyak deh, pokoknya berposo berbodo pesen simvastatinnya semuanya. Padahal kalau nanti jenengan ke apotek itu dapat simvastatinnya hanya apabila LDL-nya di atas 160. Rata-rata yang juga sebetulnya bagus sih, kolesterol jenengan naik tapi LDL-nya masih normal. Jadi sebetulnya masih cukup bagus. Tapi ya itu enggak bagusnya nggak dapat obat dari apotek atau rumah sakit. Jadi yang dapatnya dari kita gitu ya. Artinya lagi panjenengan harus mulai mengurangi apa? Kemarin ada yang kolesterolnya 295 masih tanya, Bu, sing tak kurangi apa? Betul ki? Padahal saben dino wis diobrol. Ada saya selalu bilang meskipun saya dimarahin orang yang jualan nggak apa-apa, tapi saya bilangnya dikurangi atau ditata kerupuk, tarak, rambak, gorengan, soto, bakso, mie ayam. Lah kok enak apa? Enak apa dari itu? Biasanya kan gini kita bisa ya atau soto sambil celana tempe goreng atau rambak tipis itu Solo Raya. Gitu, itu wes nyamplung, wes lari tonggone. Pokoknya enak banget. Sambil oke. Tapi kalau kita lihat kolesterolnya tinggi ya atau enggak gula. Betul kan? Ini tentang hasil laboratorium. Nah sekarang kita ngobrolnya adalah pencegahan dan penanganan hipoglikemi. Apa tuh hipoglikemi itu? Apa Bapak Ibu? Hipoglikemi itu
gula darah. Ini kan panjenengan semua, panjenengan kan sebagian besar yang hari ini jatahnya DM, penyakit DM. Jadi orang DM itu dikatakan apabila gulanya di atas normal. Berapa di atas normal? Normalnya kalau puasa sekarang sampai 126. Lebih itu namanya prediabetes. Kita sudah habis makan, setelah 2 jam setelah makan gulanya di atas 180. Kalau dulu gula setelah makan di atas 130. Sekarang WHO berubah di atas 180. Jadi range-nya semakin lebar. Meskipun begitu, ternyata sudah banyak banget lagi yang positif. Kalau sudah di atas 180, kita tidak langsung memberi obat. Lihat dulu perkembangannya, apakah akan seperti itu atau tidak. Tapi yang jadi patokan utama adalah panjenengan nanti dicek HbA1c yang saya selalu bilang. Bu, HbA1c-nya kan tujuannya kan di bawah 6,5. Tujuannya di bawah 6,5. Siapa yang sudah 6,5 HbA1c-nya? Wah, bagus. Berapa, Bu? 7,7, udah lumayan. Yang di bawah 7 lah, di bawah 7. HbA1c ada kok, ada yang 5,6 kok. HbA1c-nya di bawah 7. Oh, 6,5 bagus, 6,5 bagus. Ada dulu tinggi loh di video ya. Ini ya Bu dulu. 7 lah banyak tinggi tuh. Ya di bawah 7, siapa yang masih di bawah 7? Adakah yang 12? Bapak Jumadi. Pak Jumadi 12 ada 2, yang 12 ada 1, yang 10 ada 2, yang 11 ada 1. Jadi lumayan lah dari 100 orang. Ya, jadi lumayan. Jadi yang dikatakan hipoglikemi adalah Indah. siap-siap ya Tan, siap-siap ya. Nanti lu mau kabeh mau gak dengerin aku mau. Siap-siap duduk di sini dulu, nanti baru ke sana. Jadi yang dikatakan hipoglikemi itu apabila gula darah panjenengan di bawah 70 gram, ya, di bawah 70. Yang masih 80 biasanya masih belum lemes. Kalau sudah 70 itu sudah lemes banget. Nah, itu dikatakan hipoglikemi alias kurang gula. Biasanya ciri khasnya adalah ya ini. Oh iya, sebelum saya lanjutkan saya ngatur dulu. Ada yang memang umum ya, kita umum karena beberapa kali ada yang ngecek laborat dosis kita harus solo. Ternyata sampai sana ditutup, nggak mungkin loh. Dan ini kasihan. Karena kan DB itu belum bisa dirujuk, dengan HBCS, artinya kita layani sendiri. Kemudian kalau lewat BD, kalau tidak dengan kondisi komplikasi sudah tidak bisa pakai BD. Lanjut lagi sampai apa Dek? Sampai ke hipoglikemi adalah apabila gula darah kita di bawah 70. Nah itu efeknya ada beberapa yang mengakibatkan panjenengan mengakibatkan badan yang tidak enak. Ini nah ternyata gejala-gejalanya tidak dituliskan. Oke, saya punya. Jadi gejala-gejalanya yang pertama kali biasanya adalah lemes banget, lemes kayak nggak punya tenaga, kasarannya arep ngadeg orang iso. Kemudian keringat dingin keluar, jadi gobios, keringetan tapi dingin rasanya. Ada beberapa yang sama Abu Said, ada beberapa yang kadang-kadang sampai Surati persiapan. Oke. Terus selanjutnya adalah pusing, kepalanya berat, pusing banget. Kemudian ada lagi mata berkunang-kunang atau buram. Dan yang paling gongnya yang selalu saya bilang adalah tremor. Tremor itu tangannya bergetar. Boleh? Iya. Mau dibagikan? Mau langsung bagian sini atau mau silakan?
Sore itu menikah apa namanya pemeriksaan yang bisa dilakukan di sini. Oh, silakan didengarkan ya Bapak. Sambil mendengarkan ya. Jadi yang gongnya adalah tremor. Tremor itu tangannya ini bergetar. Apakah satu atau dua? Dua biasanya. Dua tangannya bergetar. Kalau begini kan tangannya dinaikkan ke atas, terus bergetar. Bergetar ya, tremor namanya. Itu berarti gulanya turun, bisa di bawah 70. Nek wis lemes, redup gemeter terus tangannya tremor, berarti itu gulanya di bawah 70. Artinya apa? Nah ini nanti kadang-kadang kan wis ngeheng apa ya? Otaknya itu sudah susah untuk diajak kompromi, reso mikir, apa. Maka panjenengan sudah harus selalu membawa paling tidak permen atau rame belum ya permen bisa langsung diminum dimut terus punya ditelan. Tapi kalau misalkan di rumah panjenengan di pinggir tempat tidur itu biasakan ada air, kemudian dikasih apa namanya gelas dikasih gula 2 sendok makan selalu tiap hari tutup di situ di samping tempat tidur panjenengan. Jaga nih yang bengi-bengi arep bangun kok wis lemes banget, paham nggak? Wis arep bangun kok lemes banget, keringat dingin gemeter, berarti itu sudah mulai kurang gula. Ora sah mudun, mergo wis ora kuat mudun. Ngambil 17 yo, udah pecah apa jenenge wadah yang tidak bikin pecah lah. Diambil, kalau sempat dikasih gula diaduk, monggo. Kalau nggak sempat ambilin gula itu langsung dimakan. Paham ya? Karena banyak terutama pada panjenengan yang mendapatkan obat insulin injeksi malam hari. Karena kemarin ada pasien beliau sudah dapat siang, kemudian dapat malam hari lagi. Selalu ngabari. Ini beda lagi dengan yang dulu ya, yang sudah selesai karena akhirnya juga yang bisa nanti cek lab di sini. Enak, nanti ada lab di atas. Dikasih injeksi mulai besok. Jadi naik terus dengan itu menghasil sehingga ginjalnya akhirnya kreatinnya naik di darah dan lain-lain. Saya berharap panjenengan tidak seperti itu, mulai menjaga pola makan sehingga gula tidak naik turun dengan wah aku tak jajan wae, kok toh duwe insulin kok tekan mah tak suntik insulin, nggak boleh gitu. Ya jadi biar netral naik siti, nurun siti terus gitu bertahap, jangan langsung berat gitu. Ginjal ya kasihan tuh. Yang beliau suka seperti itu sehingga akhirnya kreatinnya jadi 7 sampai 7, 9, 14 akhirnya di darah. Ya jadi seperti itu. Nah panjenengan yang nanti dapat insulin malam hari, panjenengan hati-hati pada saat mau injeksi insulin. Tidak usah pada saat malam mau tidur, tapi habis dahar malam. Malam itu jam berapa toh? Dahar malam, makan malam jam berapa terakhir panjenengan? Jam habis maghrib, paling enggak jam 7 lah paling lama ya, paling lambat. Nah itu yang punya siapa yang sekarang baru dalam rangka suntik injeksi insulin malam hari, ada enggak? Itu enggak ada, karena hanya ada 3 orang hadir hari ini. Kalau mau diinjeksi habis makan malam aja, seret gitu. Kenapa? Masih ada jeda waktu sebelum kita tidur. Kekhawatirannya pada Bu Lili, siapkan Ibu Lili. Bapak Lili, tante bukan Ibu loh ya. Bapak Lili. Ibu Lili. Kok namanya Ibu Lili? Ada Ibu Lili. Punya Lili, maksudnya. Oh ada toh. Ada ya maafkan saya BPA Bu Lili Nur Laila. Jadi apa tadi? Jadi kalau mau injeksi insulin pada saat setelah makan malam saja.
karena ada jeda waktu tidak langsung tidur. Tujuannya apa? Pada saat sudah diinjeksi kan 15 menit setelah itu sudah mulai terasa. Kalau kedropen, sing dipikir kiki mau nek kedropen. Kalau kedropen gulanya, maka kita masih ada waktu tidak di tengah tidur gitu loh. Masih ada waktu karena banyak juga yang begitu langsung, Bu, aku nek baru injeksi kelaparan. Bilangnya gitu. Jadi apapun yang ada di kulkas tak tok ke kabeh, tak entek. Ada yang sampai begitu. Kenapa? Ada sebetulnya pada saat itu gulanya nggak tinggi, tapi kan ada kewajiban, seakan kewajiban untuk injeksi. Beliau sendiri merasa nek orang diinjeksi ini lebih nek dhuwur. Dia injeksi habis itu, makanya saya bilang, ojo sampai malam-malam mau tidur diinjeksi. Takutnya kalau di tengah malam injeksi ngedrop, pasti iso bangun lagi. Nggak ada orang, kan repot. Paham ya? Jadi demikian juga apabila minum obat gula malam. Jangan pada saat mau tidur. Wes orang mau bilang harus sebelum tidur. Enggak, jangan. Kita jaga nih, kita sudah usia, sudah di atas 50 tahun. Kok nek pas mau tidur minum obat kemudian di tengah tidur ngedrop gulane, arep melek wis ora iso, sing arep nuruni sapa? Arep bilang ora laku-laku berapa ngomong. Enggak ada yang tahu. Paham ya? Jadi diminum saja habis makan malam. Toh kalau habis makan malam lemes-lemes iki ono wong jagani maksudnya aku ngomong angel ya. Jagani patire kok kan masih ada yang nonton TV lah, masih ada anak ada lain-lain. Dek, ibu kok lemes banget masih bisa ngomong. Tapi kalau di tengah tidur pada saat mau tidur flu jam 1 bengi lah kepala kayak iso ngomong ora ono wong wis do tidur kabeh susah kita. Jadi takutnya apa? Masalah. Nah itu takutnya ke situ. Itu ya. Itu hipoglikemi. Jadi kan tadi tata caranya hipoglikemi tadi dikatakan apabila gulanya kurang dari 70. Ciri-cirinya itu. Tata caranya ya tadi disiapkan makanan atau minuman manis yang bisa langsung segera diminum. Apakah boleh Bu kalau saya nyiapkan air gula di pinggir tempat itu boleh banget? Boleh. Neng nek orang hipoglikemi ya aja diminum. Apalagi tambah es seger ya jangan. Hipoglikemi ayo monggo. Atau ada sayang ada gula atau madu. Kalau enggak madu ditaruh di pinggir tempat tidur, sidik wae rasa setengah kilo, sidik aja nggak apa-apa. Yang penting persiapan di situ. Kalau madu kan lama, nggak mampu, nggak basi kan ya. Taruh aja di pinggir tempat tidur. Itu berapa banyak Bu? 1 sendok makan, 2 sendok makan, 2 sendok makan ya. Kalau sudah mulai lepas, Bu, ternyata tinggi. Kalau kira-kira kita mau pingsan, kita kedropen itu di bawah 10, kalau ditambah 2 sendok madu atau 2 sendok gula aja paling banyak masih 140, 150 aman Bu. Saya sampai di atas 200 kok. Jadi masih cukup aman untuk itu oke. Terus apalagi apa sih itu Pak? Oke. Nah, maka untuk mencegah agar tidak mudah terjadi hipoglikemi selain disebabkan oleh faktor minum obat gula, satu lagi, saya ada beberapa kali sambil saya ada menemukan beberapa kali pasien prolanis kita dan yang satu lagi bukan prolanis itu beliau karena sudah semua salah obat. Artinya begini, harusnya minum obat gulanya A pagi, B siang, C sore. Nah ini sudah minum pagi, bingung. Jadi mau minum apa dulu toh? Berarti kadang-kadang kan nggak dihitung, wong 30 ki yo oke. Masa orang itu mau dibagi minum kola itu kadang-kadang suka. Nah kalau lupa jangan diminum. Terus karena ada bukan banyak pasien yang lupa, saking lupanya udah minum, daripada nunggu aku minum lagi, yang kedua jatuhnya gitu. Kalau lupa yang siang aja langsung siang. Oh
ojo didobeli, ojo bilang ada yang gini, Bu dokter, aku ki lali obat gulane esuk tak minum apa dulu, akhirnya tak dobel di siang dong, kan? Salah ya, jangan. Padahal siang udah ada obat gulanya. Kalau minum yang pagi tadi didobel siang, otomatis double di siangnya dong. Itu double. Paham ya? Jadi terus ya Bu, wes rasa baik, esok wes lali ya sudah. Dikit itu udah pakai dikit, sudah selesai cukup. Yang siang aja lanjut diminum, sore lanjut diminum. Gitu ya. Nah, terus tata caranya lagi biar tidak mudah terdorong selain dari obat adalah makan yang teratur. Kalau pagi siang sorenya diatur tetap dalam jumlah itu. Terus teratur kok boleh berdua ada caranya. Yang dulu selalu saya bilang, sebelum makan nasi itu sebetulnya kan makan ada urutannya yang bagus itu sebetulnya pertama minum dulu. Jadi kemudian kita disubel air, subel apa tuh? Pak Sarno, gajel ya. Jadi kita minum air dulu, setengah gelas boleh, satu gelas bolehnya satu gelas terus kenyang lah setengah gelas aja dulu. Kemudian ambil sayur, ya kalau saya hidangan itu tak campur itu sayur hidangan. Dan separuh, baru nanti nasi, lauk, sayurnya. Ya itu udah kenyang banget. Bu Umi persiapan ya. Pada saat kita lapar berat, kalau kita langsung makan nasi, yakinlah pasti habisnya banyak. Bahkan kurang lagi. Dan ciri khasnya orang sakit gula adalah apabila gulanya tinggi, keinginan makan dan minumnya semakin banyak. Dikira aku lapar, padahal sebetulnya gulanya tinggi. Ya semakin dur dong. Paham ya? Jadi salah satu ciri bahwa ya misalkan kita kok haus terus, kok lapar ya, kita harus makan nih, masih lapar wae. Kok ya haus wae, aku minum sak gelas, meneh 2 gelas. Kok jadi haus? Yakin, ceklah gulanya pasti tinggi. Jadi cara makannya biar gulanya tidak terlalu tinggi tapi kita makan kenyang ya kan? Minum dulu setengah gelas, sudah makan sayurannya dulu secukupnya lah, terus baru makan nasi, sayur, lauk. Itu yakin kenyang ya. Maksudnya saya berangkat kantor pagi kan nggak pernah sarapan, tapi saya selalu jadi tak kalau diberikan hidangan, tanya sama mbak hidangan 5.000 perak sama misalkan tahu atau tempe, sarapan saya cuma itu doang. Telur rebus boleh, saya belinya tak kurangi separuh. Saya selalu potong separuh. Sampai anu nih, sampai kuning meleleh. Berapa lama? Saya nanti makan lagi. Bisa. Dan gulanya rata-rata normal. Oke. Kalau misalnya jam 7 pertama jam 7 sekitar jam 7 terus kadang kan saya jam 7 besoknya jam 10 terus jam 10 Ya, pertanyaan yang bagus. Memang kalau kita jam 7 sebaiknya rutin jam 7. Sebenarnya apa? Hormon kita sudah paham. Hormon apa? Hormon insulinnya kita. Kan itu ada di dalam tubuh kita sudah insulin. Kita bahkan insulin dari luar. Jadi mereka sudah tahu sudah hafal jadwalnya. Sebaiknya kalau pagi terus andai kata memang lupa dan lewat jam 10 ya monggo, tidak apa-apa. Tapi nanti kembali lagi ke jam berikutnya. Itu cara mandi. Cuma jangan dibarengi dengan jam siang dan berpikir. Hanya itu. Kalau jam 7 kemudian bilang makan jam 9 atau jam 10 lagi tapi yakin kalau memang belum ini boleh. Besoknya kembali lagi di jam 7 sama dengan hormon TKB. Kalau minum obat TKB taruhlah di atas 40
tidur berarti dokter minum Lonate rutin terus karena hormon kita itu sudah menyesuaikan saat kita memasukkan. Nah itu yang maksimal hasilnya. Tapi kalau kesana sini jadi bingung hormon namanya. Maka kalau pil KB bingung hormon, efeknya adalah flek di badan, di perempuan itu flek itu namanya bingung hormon. Kalau di obat gula itu yang naik turunnya nggak keruan gula kita gitu. Oke, jadi sebaiknya memang jamnya disesuaikan. Paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Nah, itu adalah tata caranya. Pola makan teratur, jangan melewatkan makan, waktu makan, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan penyesuaian aktivitas fisik, olahraga secara rutin ya seperti biasa lah. Itu teori-teori itu seperti yang sudah selalu kita obrolkan. Edukasi obat. Nah, tadi terus kenali gejala dini, waspada terhadap tanda seperti gemetar, keringat dingin, lapar, dan yang tadi yang ditambah lagi deg-degan. Nah, kalau hipoglikemia itu ada tambah lagi deg-degan, geles kayak mau pingsan, keringat dingin, tremor, rasa lapar, ditambah rasa lapar. Nggak mungkin nggak ada rasa lapar. Yang pertama kan tuh ngintirin kayak pengen makan banget. Ada yang pernah merasakan itu? Pernah Pak? Jenengan kan saya kira satu minum obat gula, satu minum obat tensi, normal kabeh beliau. Bener-bener lepas obat gula, terus tahu minum obat gula, satu minum obat tensi normal terus. Alhamdulillah ya. Ya banyak kok di sini yang sebetulnya normal itu. Tapi ada yang sudah normal, terus bener-bener nggak minum, tapi makanya ditambah dua Wong itu kan normal, sudah lepas obat, dahannya jangan terus wis gak ngombe obat pokoke tak makan gitu. Nggih. Terus iya sekarang HbA1 coba Pak Sulis. Kalau itu boleh daftar ke sini monggo. Langsung daftar ke mawar. Nggih. Oke, jadi mau lali yang bagus jadi kenapa dek? HbA1. Oh HbA1 nya jadi tadinya itu sudah 6,4 sekarang 8. Udah ya oke toh 6,4 itu sudah sekitar 140 katanya, jadi dengan kaki sudah hampir 200 lagi kan eman-eman gitu. Dan saya lihat ada konsultasi dari seorang ibu putranya, tapi bukan di area sini, beliau tahu saya dari TikTok kemudian WhatsApp. Putrinya anaknya umur 8 tahun kan ICN 8 tahun karena memang ada kelainan di pankreasnya. Terus beliau si anak kecil ini sudah injeksi insulin. Terus kan nanya, karena saya kan ada di TikTok tuh soal DM Rolanis itu ya, mungkin tertarik. Dok, lagi mana ya? Anak saya itu masih suka jajan macam-macam ya. Anak kecil umur 8 tahun ya, teman-temannya makan. Terus anaknya tuh punya ide ya Allah, anak kecil. Jadi anak ini selalu bawa injeksi insulin di saknya. Jadi kalau mau jajan, ya injeksi insulin sendiri dulu. Saya bilang, wah Bu, jangan terus-terusan begitu itulah. Anaknya pengennya macam-macam, ya es krim, ya mie godok, mie goreng, bakso, macam-macam. Jadi ya tak maksud saya gini, kalau dibiarkan membawa itu sendiri, terus nanti injeksi sendiri, naik kedua itu loh yang dikhawatirkan. Ya kalau mau seperti itu, di sekolahan ngomong dengan gurunya. Jadi kalau ada apa-apa biar ketahuan. Di rumah kalau pergi harus dengan orang tuanya, kalau mau jajan harus ada orang tuanya. Jadi insulinnya jangan dikasih yang maksimal, injeksinya yang separuh aja. Itu sampai seperti itu. Orang bukan Solo Raya, orang jauh, tapi itu hanya konsultasi. Artinya apa? Anak kecil pun bisa kena. Tapi kebetulan yang anak ini bukan karena dari makanannya, tapi karena memang kelainan di pankreasnya. Gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini tata caranya tadi yang sudah gejala, tata caranya tadi
teratur sesuai dengan aturan, jangan naik turun, jangan lupa, jangan double. Yang kedua, makan yang teratur normal, makan pagi siang sore tetap, hanya saja jumlah karbohidratnya dikurangi, tapi banyak di sayur buah. Air minumnya air putih aja, jangan es teh jumbo gitu. Ini ya, jangan yang itu kalau air putih dingin boleh, dingin boleh, silahkan air putih dingin boleh. Kalau teh pahit boleh enggak? Teh pahit boleh kan, nggak manis, cuma jangan terlalu sering, karena teh yang terlalu tinggi dan kental, pahit dan kental berarti ya kegitunya agak mengganggu. Boleh, tapi yang penting tidak sejumbo. Karena saya punya pasien hobinya teh, kalau nggak minum teh pusing, nggak manis saya nggak manis, ternyata kreatinnya naik jadi 2. Saya bilang, tolong ya dikurangi aja tehnya, sekarang sudah menjadi 1,2 kreatinnya, nggak minum obat, hanya ngurangi tehnya aja. Berarti kan ada kemungkinan ya. Kopi pahit itu katanya bisa untuk obat, Bu. Apa bener, Bu? Obat apa sih? Yang sih untuk kesehatan bagus Ya, katanya. jadi kopi kan selalu bilang minum kopi dan lain sebagainya. Kopi itu ada manfaatnya. Kopi itu salah satu dopamin, ada dopaminnya. Dia mengurangi Alzheimer, kepikunan. Sekali umat Itu mengurangi Parkinson, membantu saraf. Boleh. Neng yo oke. Tapi dino masih kecil boleh. Makanya saya selalu bilang, saya itu waktu masih kecil sebelum punya suami di kampung itu minum saya nggak pernah teh. Kalau pagi itu ibu saya bikinkan kopi. Jadi mau saya obat minum kopi kafe. Tapi kan nggak ada riwayat gula manis. Nah, terus setelah saya kuliah di kedokteran, ya tetap aja minumnya kopi. Nah, setelah selesai baru saya minum kopi lagi ya. Kopinya hanya sekali-sekali. Alhamdulillahnya aman semua. Cuma boleh Pak, tapi tidak terlalu sering dan tidak porsi banyak. Maksimal kopi itu 200 cc dalam 1 hari. Berapa? Yo sak cangkir itulah. Itulah. Sak gelas giling. saya kalau tensi Sak gelas giling aja. Tapi kalau panjenengan tensinya normal, kalau tensinya tidak normal yo rasa wae boleh, tapi hanya sekedar incip-incip. Mungkin gini. Obat, ya tadi saya bilang bisa untuk mengurangi Alzheimer, kelupaan. Kita kan semakin tua tuh gampang lupa, itu membantu mengurangi itu, mengurangi bunyitan juga. Anti nyeri sebetulnya dia ada anti nyerinya kopi itu, jadi masih boleh. Bahkan pada beberapa orang yang habis operasi sesar kemudian diserang tek siling lalino ya udah. Saya tiap pagi itu, Bu. Boleh, makanya jangan. Tapi gelas kecil. Yang pahit ya, Pahit. kan BM tuh ya. Tampak. Saya kalau Ampun. saya kalau tensinya agak rendah minumnya kopi sama jahe. Tak kasih garam tensinya sedikit. rendah, minum kopi sama jahe boleh. Terutama sebenarnya jahe toh oke. Jahe itu ada anti nyerinya, ada mengurangi, ada melebarkan pembuluh darah, tapi dia juga naikkan. Kemudian dia mengenakkan, dia ada antioksidannya. Lah kopi itu menyempitkan pembuluh darah sehingga tensinya cepat naik. Cuma pada beberapa orang bisa gemeter, gitu loh. Boleh, ya saya bilang boleh, tapi kok suka keseringan. Jahe wae sakit kok. Saya itu kalau di sini pernah ada datang, di sini ada 50, tidak suruh minum. Namanya kopi listrik satu, tak enggak. Aku lapor di rumah, bikin jahe wangi di rumah saya. Itu selalu ada. Saya pergi ke luar kota mana saya bawanya jahe wangi. Karena kalau di hotel kan kopi pasti ada, tapi jahe nggak ada. Saya sering bawa. Ini minumnya jahe wangi 1 gelas langsung mulai kok. Maksudnya ya langsung baik, tensinya langsung sangat turun, langsung tidak, langsung mulai. Lalu lemas banget gitu dikasih obat turun. Orang sampai bingung, ayo teh bikin jahe wangi. Langsung langsung balik jahe wangi, anak-anak minum 1 gelas. Udah enak mbak. Enak. Terus minum air putih pulang udah aman. Itu gitu. Iya. Dia setelah pulau kawas bayi lagi kan dikit. Oh iya. Wes ya. Ada lagi Bapak Ibu. Ya, saya tekan nggih, wis bosen nanti. Nanti mendengarkan lagu dari Bu Eni. Jadi itu Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin Bu Eni ini hadiah dari kami buat kolarisnya Bu Asih.
Tiap senam disetel Bu. Ya nanti tiap senam, nanti kita minta di-share-kan, kita pas senam, sebelum senam kita setelkan lagi. Itu nggih. Semoga bermanfaat. Amin. Sekali lagi saya harus selalu minta maaf kecerewetan saya. Ternyata yang bilang cerewet nggak cuma jenengan di kantor kan saya juga cerewet. Banyak yang prolamis juga, banyak yang gulanya tinggi. Saya cerewet luar biasa. Karena kalau di kantor ada gulanya tinggi atau sugar di plan atas bisa jatuh. Ya, jadi saya memang luar biasa cerewet. Sampai pengenalan HRD-nya ke orang, inilah dokter saya lebih baik dari dokter dengan, tapi hati-hati cerewetnya minta ampun. Lebih baik dari dokter dengan, tapi hati-hati cerewetnya minta ampun. Saya jawab, kalau itu cerewet saya Pak, kalau nggak dicerewetin tensi dan gula akan tinggi terus. Oh benar, sekarang tensi gulanya harus.
Thank you.